warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali kisah Nabi Allah Nuh yang bersumber dari kitab Bada'i'udz Zuhur. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Allah Nuh, "Hai Nuh, jika tempat pembakaran dari rumah anakmu yang bernama Sam itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Sam adalah anak Nabi Allah Nuh yang tertua. Ketika itu ia berusia 300 tahun. Ia menikahi wanita yang bernama Rahmah. Nabi Nuh datang ke rumah Sam dan berkata, "Wahai Rahmah, sesungguhnya awal terjadi datangnya banjir tofan itu dari tempat pembakaran ini, yang mana kamu gunakan untuk memasak roti. Jika kamu melihat pembakaran ini memancarkan air, maka seketika itu juga kamu harus cepat-cepat berlari dan memberitahuku." Sebenarnya tempat pembakaran itu adalah dari Hajar Aswad. Pada saat hari Jumaat melewati tanggal 10 di bulan Rajab, Rahmah memasak roti menggunakan tempat pembakaran itu. Dan di saat terakhir roti yang dimasak, tiba-tiba air sudah memancar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hatta idza jaa amruna wa faratan nur, qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil." Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Di saat Rahmah melihat kejadian itu, ia langsung menjerit, "Allahu Akbar, telah datang azab dari Allah, dan sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Allah Nuh." Kemudian Rahmah bergegas lari dan memberitahukan Nuh tentang pancaran air di tempat pembakaran itu. Nabi Allah Nuh mengucapkan, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Nabi Nuh telah mempersiapkan bekal yang dibutuhkan saat nanti dalam perahu. Sampai pakan ternak dan burung pun juga sudah siap. Di saat Rahmah mengabarkan kepadanya atas kejadian pancaran air itu, lantas Nabi Allah Nuh bergegas mendatangi rumah putranya yang bernama Sam, dan melihat bahawa air sudah memenuhi ruangan depan rumahnya, yang mana air tersebut telah melewati pintu sebagaimana sungai yang besar. Di saat Nabi Allah Nuh melihat kejadian itu, maka cepat-cepatlah ia menuju perahu dan berseru, "Wahai kaumku, selamatkanlah diri kalian, ayo cepat naik ke atas perahu." Jumlah kaum Nabi Nuh adalah 40 laki-laki dan 40 perempuan. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada putranya yang bernama Kan'an, sebagaimana yang Allah kutip dalam Al-Quran, "Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin." Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Allah Nuh kembali berkata, "Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini dari azab Allah selain Allah sahaja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
Sungguh Allah telah memberitahu bahawa Kan'an bukan termasuk orang yang saleh. Wahab bin Munabbih menyatakan bahawa Kan'an bin Nuh tenggelam sebelum ia sampai ke gunung. Ibnu Abbas berkata, dikala pembakaran itu memancarkan air, pintu-pintu langit dibuka dengan hujan tanpa ada mendung, dan dunia menjadi gelap gulita. Malaikat ghadab pada menyibakkan sayapnya di permukaan matahari, dan langit pun berkata, andaikan ini tidak dibatasi Allah, maka akan tembus sampai lapisan bumi ketujuh. Pada waktu kejadian ini, andai seorang laki-laki berjalan, maka bekas injakannya itu memancarkan air, dan wanita yang berdiri di rumahnya, maka di bawah kakinya juga akan memancarkan air yang bergelombang, sebagaimana gelombang yang ada di tempat masa air. Dan jadilah air memancar di seluruh penjuru bumi. Di saat air memancar di kota Amsus, yaitu kota pemerintahan kerajaan Suraid, dan terdengar jeritan alam, maka sang raja beserta pembesar-pembesar kaumnya naik ke atas gunung yang tinggi untuk melihat keadaan para manusia. Dia berfikir, dari mana air ini datang? Tapi dia tak menemukan jawaban, kecuali air yang selalu memancar dari bekas telapak kaki kudanya. Lalu ia kembali ke pemukimannya, tapi ia tak menemukannya, kecuali air sudah jadi ombak yang besar seperti gunung yang ia temui, dan tiada sesuatu yang tersisa di atas permukaan bumi. Wahab bin Munabbih berkata, tempat awal terjadinya bencana banjir Tofan adalah dari kota Kufah, dengan sebab tempat pembakaran memancarkan air. Adapun Nabi Allah Nuh, ia dan para kaumnya sudah pada naik perahu, dan diceritakan bahawa Auj bin Anub yang di awal cerita yang telah kita bahas kemarin, saat melihat bencana ini, maka ia langsung menuju perahu dan menggantungkan gandulnya tangannya di perahu. Lalu Nabi Allah Nuh berkata kepadanya, apa yang kau inginkan wahai musuh Allah? Lalu Auj menjawab, saya tidak akan menyakitimu wahai Nabi Allah. Biarlah aku berjalan bersama perahu ini ke mana perahu berlayar. Maka aku gantungkan tanganku di perahu ini, dan saya merasa nyaman dari kepanikan, dan saya juga mendengar tasbihnya para malaikat. Lalu Allah memberi wahyu pada Nuh, janganlah engkau takut pada Auj, biarlah ia ikut berjalan bersama perahu ke mana akan berlayar. Kemudian Nabi Allah Nuh mengunci pintu-pintu. mengunci pintu-pintu perahu. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nabi Allah Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perahu bisa berjalan bersama mereka melewati ombak-ombak besar seperti gunung. Allah berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Diceritakan bahawa sesungguhnya Allah mengutuskan Tofan, maka Allah mengangkat Baitul Ma'mur dan telah diturunkan ke bumi pada masa Nabi Allah Adam, yang terbuat daripada mutiara yang merah. Tatkala air telah naik, maka Allah mengangkatnya ke langit, dinamakan Baitul Ma'mur dengan nama lain sebutan Baitul Atiq, karena ia selamat merdeka daripada azab Tofan. Di saat perahu berlayar, maka bisa sampai ke tempat Kaabah.
lalu memutarinya sampai 7 kali, sehingga sampai juga pada tempat Baitul Maqdis, lalu mengunjunginya. Perahu tidak berjalan bersama Nabi Allah Nuh ke suatu tempat kecuali perahu itu berucap, hai Nabi Allah Nuh, ini adalah tempat ini adalah tempat fulan. Dengan izin Allah, perahu bisa berbicara. Maka berkelilinglah perahu itu bersama Nabi Allah Nuh dari ujung timur sampai ke ujung barat. Di sekeliling perahu penuh dengan 1000 malaikat yang menamanginya dari serangan azab yang turun. Perahu berjalan di atas permukaan air sebagaimana berjalannya purnama di cakrawala. Di setiap detik air selalu naik di atas puncak gunung, kira-kira setinggi 40 sirah, dan meratai bumi dan gunung-gunung. Tiada makhluk yang bernyawa di bumi ini yang tersisa kecuali penghuni perahu dan Auj bin Anuk. Dan tidak ada pula kota dan desa kecuali pada hancur, dan tidak ada pula bekas-bekas bangunan kecuali bangunan Ahram, bangunan Raja Suraid yang telah dikisahkan di kisah sebelumnya, dan bangunan Al-Farabi, karena keduanya merupakan bangunan yang sangat kokoh. Hanya sekian, kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.